Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini kelompok 10 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Fikih Ibadah yang anggotanya terdiri dari Umi Lailatus Saadah, Wardatul Ummah, dan saya sendiri Vera Fitriani. Yang pertama yaitu pengertian fikih ibadah. Fikih menurut bahasa artinya paham, sedangkan menurut istilah ada beberapa pendapat. Yang pertama yaitu pengetahuan tentang hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan perbuatan dan perkataan mukallaf. Yang kedua yaitu hukum-hukum syariat itu sendiri, tidak ada perbedaan antara keduanya sisi tersebut, bahwa yang pertama digunakan untuk mengetahui hukum-hukum, sedangkan yang kedua adalah untuk hukum-hukum syariat itu sendiri. Yang ketiga, menurut Habib Rahmawan, secara bahasa, kata fikih dapat diartikan sebagai ilmu dan al-faham atau pemahaman, sedangkan secara istilah fikih adalah ilmu yang menerangkan tentang hukum-hukum syar'i yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan para mukallaf yang dikeluarkan dari dalil-dalil yang terperinci. Yang kedua yaitu pengertian tentang ibadah. Ibadah menurut bahasa artinya melayani, patuh, tunduk, sedangkan menurut istilah adalah sebutan yang mencakup seluruh apa yang dicintai dan diridhoi oleh Allah berupa ucapan maupun perbuatan yang lahir maupun yang batin. Fikih ibadah adalah bidang ilmu yang mempelajari tentang tata cara manusia mengabdi dan menyembah Allah sesuai ketentuan agama Islam melalui dalil-dalil yang terperinci seperti sholat, zakat, puasa, dan haji, dan berbagai macam ritual lainnya yang dimaksudkan untuk mengolah baik yang bersifat horizontal maupun vertikal. Dasar hukum fikih fikih ibadah dirujuk terhadap sumber hukum Islam yang berlaku, yakni Al-Quran dan As-Sunnah atau hadis Rasulullah. Tujuan fikih ibadah yang pertama yaitu memuji Allah dengan sifat-sifat kesempurnaannya yang mutlak. Yang kedua, menyucikan Allah dari segala celah dan kekurangan. Yang ketiga, bersyukur kepada Allah sebagai sumber segala kebaikan yang kita dapatkan berasal darinya, sedangkan segala sesuatu selain kebaikan hanyalah perantara yang Allah ciptakan. Yang keempat, menyerahkan diri secara tulus dan ikhlas kepada Allah dan menaati semua perintahnya. Yang kelima, tidak ada sekutu baginya dalam masalah apapun yang kami sebutkan di atas. Dialah satu-satunya yang maha sempurna, dialah satu-satunya yang maha suci dari segala celah dan kekurangan. Ruang lingkup fikih ibadah. Menurut Ibnu Taimiyah, pada tahun 1661 sampai 726 Hijriah atau 1262 sampai 1371 Masehi, yang dikemukakan oleh Rotitonga bahwa ruang lingkup ibadah mencakup semua bentuk cinta dan kerelaan kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam perkataan maupun batin. Termasuk dalam pengertian ini adalah sholat, zakat, haji, benar dalam pembicaraan, menjalankan amanah, berbuat baik kepada orang tua, menjalin silaturahmi, memenuhi janji amar ma'ruf nahi munkar, jihad terhadap orang kafir, berbuat baik kepada tetangga, anak yatim, fakir miskin, dan ibnu sabil, berdoa, zikir, baca Al-Quran, rela menerima ketentuan Allah, dan lain sebagainya. Ruang lingkup ibadah pada dasarnya digolongkan menjadi dua, yaitu yang pertama, ibadah umum. Artinya di sini adalah ibadah-ibadah yang mencakup segala aspek kehidupan dalam rangka mencari keridhaan Allah. Allah adalah unsur terpenting agar dalam melaksanakan segala aktivitas kehidupan di dunia ini agar benar-benar bernilai ibadah adalah niat yang ikhlas untuk memenuhi tuntutan agama dengan menempuh jalan yang halal dan menjauhi jalan yang haram. Yang kedua yaitu ibadah khusus. Ibadah khusus yaitu ibadah-ibadah yang macam dan cara pelaksanaannya ditentukan dalam syarak.
atau ditentukan oleh Allah dan Nabi Muhammad SAW. Ibadah khusus ini bersifat tetap dan mutlak. Manusia tinggal melaksanakan sesuai dengan peraturan dan tuntutan yang ada, tidak boleh mengubah, menambah dan mengurangi seperti tuntutan bersuci atau wudu, sholat, puasa Ramadan, dan ketentuan nisab zakat. Macam-macam fikih ibadah. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Wahbah Zuhaili bahwa macam-macam fikih ibadah yaitu yang pertama toharoh. Menurut bahasa, kata toharoh berasal dari bahasa toharo yaturu tuhran atau toharotan yang berarti suci, bersih, dan terlepas dari kotoran. Sedangkan menurut istilah, toharoh adalah suatu cara untuk menghilangkan hadas dan najis serta hal-hal yang dalam makna keduanya, seperti tayamum dan bersuci dari najis atau istinja. Sholat, menurut bahasa artinya adalah doa, sedangkan menurut istilah, para ulama mendefinisikan sholat sebagai serangkaian ucapan dan gerakan tertentu yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Zakat, secara bahasa, kata zakat memiliki beberapa makna. Dalam Kamus Mu'jam Al-Wasit disebutkan beberapa makna zakat antara lain bertumbuh, tumbuh, dan keberkahan. Sedangkan menurut istilah ada beberapa pendapat ulama, di antara lain adalah Al-Hanafiyah, pemilikan bagian harta tertentu dari harta tertentu kepada orang-orang tertentu yang telah ditetapkan pembuat syariah atau aliyah dengan mengharapkan keridhoannya. Puasa, secara bahasa puasa adalah menahan, sedangkan menurut istilah puasa adalah menahan diri daripada siang hari dari hal-hal yang membatalkan puasa dengan niat ibadah sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Syarat wajib berpuasa adalah beragama Islam, berakal, sehat, dan balik. Sekian, terima kasih.